Nah, kali ini kita ingin menyoroti tentang adanya upaya-upaya propaganda yang memutarbalikkan ayat dan hadis. Nah, ini perilaku memutarbalikkan ayat dan hadis, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini biasa dilakukan oleh kaum zindik. Siapa itu kaum zindik? Kaum zindik adalah kelompok yang mengaku sebagai Islam, yang pura-pura menunjukkan keislamannya, akan tetapi di dalam fakta kenyataan hidupnya dia suka dan sering memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan ayat dan hadis, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan yang bisa menyesatkan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai contoh, manakala para ulama, para dai yaitu bercerita tentang kewajiban kepemimpinan Islam di tengah umat Islam, kemudian memaparkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi, umpamanya seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 144, atau seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51, atau juga firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 23, di mana di sana Allah melarang umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang mengatakan begini, ayat-ayat itu memang itu larangan orang Islam untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Akan tetapi ayat itu berlaku pada sistem masyarakat tatkala Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan sekarang sistem masyarakatnya sudah berbeda. Sekarang ada pemilihan langsung, sekarang ada sistem demokrasi, sekarang ada sistem polling, jajak pendapat. Nah, jadi kata mereka, ayat-ayat tadi karena diturunkan sebelum ada sistem modern, maka tidak boleh digunakan dalam sistem modern. Jadi ada mengatakan itu kan surat Al-Maidah ayat 51 diturunkan sebelum ada pemilihan langsung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ungkapan-ungkapan semacam ini merupakan ungkapan yang sangat-sangat berbahaya dan menyesatkan umat. Oleh karenanya umat Islam harus waspada, harus hati-hati. Nah, jangan sembarangan begitu membaca satu pernyataan, ikut-ikutan untuk membenarkan pernyataan tersebut. Nah, mari sekarang kita koreksi. Pola pikir kaum zindik yang mengatakan ayat-ayat Al-Quran yang melarang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam itu adalah ayat yang sudah kadaluarsa, ayat yang sudah tidak relevan untuk zaman ini, karena ayat tadi diturunkan sebelum ada pemilihan langsung, sehingga tidak boleh diperlakukan pada sistem pemilihan langsung. Saudara, pernyataan ini tidak benar. Karena ayat tadi tidak bicara soal sistem pemilihan langsung atau tidak langsung. Ayat-ayat tersebut tidak bicara soal polling atau bukan polling. Ayat tersebut bicara kepemimpinan. Artinya suatu kepemimpinan itu, baik itu dilakukan melalui polling atau melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung atau melalui aneka ragam sistem modern, tetap substansi kepemimpinannya umat Islam tidak boleh dipimpin dengan orang yang di luar Islam. Jadi ayat ini membicarakan soal kepemimpinannya, kepada soal prinsip kepemimpinan itu sendiri, bukan kepada mekanisme tata cara bagaimana kepemimpinan itu terwujud. Nah, jadi tidak peduli apakah kepemimpinan itu terwujud melalui polling atau melalui pemilihan langsung atau tidak langsung, atau melalui sistem pemilihan konvensional, melalui dewan, melalui perwakilan. Nah, itu tidak ada persoalan. Yang penting kita bicara kepemimpinannya, bahwa kepemimpinan Islam harus dipegang oleh umat Islam. Nah, itu jawaban kita yang pertama untuk mengoreksi agar kita tidak tertipu dengan ungkapan-ungkapan zindik semacam itu. Nah, yang kedua, andai kata pola pikir semacam itu dibenarkan dan diterima oleh kalangan abangan di tengah-tengah kita, wah ini sangat berbahaya sekali. Loh, kenapa berbahaya sekali? Oh, jangan-jangan nanti mereka juga akan mengatakan itu ayat yang melarang zina itu dulu diturunkan sebelum ada lokalisasi.
Nah, kalau sekarang kan sistemnya lokalisasi pelacuran, berarti ayat tersebut tidak berlaku dong untuk lokalisasi. Nanti kalau kita bicara tentang ayat judi umpamanya, oh itu kan ayat perjudian. Itu dulu diturunkan, itu sebelum ada rolet. Nah, kalau sekarang kan sistem judinya kan modern, ada judi online, ada judi internet, ada judi sistem roulette, ada kasino. Nah, berarti ayat judi tadi tidak berlaku dong, karena ini kan perjudian sistem modern. Nah, nanti kalau ada ayat suci Al-Quranul Karim yaitu yang melarang daripada minuman keras, nanti mereka katakan itu kan ayat itu turun sebelum ada industri modern minuman keras. Oh, jadi kalau ada industri modern minuman keras sekarang ini, ayat tersebut tidak berlaku lagi. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ahibail kiram, tidak peduli sistem pelacurannya, tidak peduli tipe model pelacurannya, apakah pelacuran itu online, apakah langsung, apakah short time, apakah long time, apakah itu ada booking, yaitu lewat internet, lewat telepon dan lain sebagainya. Itu cuma soal cara, tapi soal inti perzinahannya ya haram. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan perbuatan zina tersebut. Begitu juga khamr, saudara. Khamr itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli apakah khamr itu dulu merupakan produksi rumah tangga, sekarang produksi industri modern. Apakah dulu itu dibuatnya dengan cara yang tradisional, sedangkan sekarang dibuatnya dengan cara modern. Tidak peduli dengan cara, dan tidak peduli juga dengan nama. Pokoknya apapun yang memabukkan, yang menghilangkan akal, yang menghilangkan kesadaran, itu disebut khamr. Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Dan kalau sudah disebut khamr, kata Nabi, wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram, apapun namanya dan apapun bentuknya. Apakah khamr yang menghilangkan akal itu bentuknya cair, bentuknya bubuk, bentuknya tablet, atau bentuknya gas, atau bentuknya uap, tidak peduli. Selama dia menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran, dia adalah khamr, diharamkan dalam Islam. Dan tidak peduli dengan nama, apakah namanya bir, apakah namanya vodka, whisky, apakah namanya narkoba, drugs, rohypnol, agadon, apa saja itu dia punya nama. Atau kalau istilah anak-anak muda kita sekarang ada disebut pel BK, pel anjing dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sudah menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran, dia khamr dan dia diharamkan. Nah, jadi jangan berkilah lah ingin menolak ayat-ayat Al-Quran dengan mengatakan, oh ini kan ayat kepemimpinan dulu turunnya sebelum ada sistem pemilihan langsung, jadi ini sudah tidak relevan. Oh ini ayat minuman keras dulu turunnya sebelum ada industri minuman keras, jadi sudah tidak relevan. Oh ini ayat judi dulu diturunkan, itu kan di zaman yang belum ada kasino, belum ada roulette, jadi sudah tidak relevan. Nah, ini pola pikir kaum zindik yang sangat-sangat berbahaya. Nah, karena itu kita ingatkan kepada segenap umat Islam, jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran kaum zindik sedemikian rupa. Karena itu di sini ingin saya memberikan nasihat. Yuk mari. Kalau kita mempelajari tafsir, ambillah tafsir yang muktamad, tafsir yang muktabar, tafsir yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Atau seperti tafsir yang banyak beredar di masyarakat, tafsir Jalalain umpamanya. Itu kan tafsir yang muktabar, diakui oleh para ulama. Pelajari. Nah, jangan anak-anak muda kita memakai tafsir jalan lain. Nah, ini yang akhirnya pemikirannya menjadi semerawut. Dan kalau ingin belajar, cari guru yang jelas ilmunya, jelas akhlaknya. Belajar kepada syekh, belajar kepada mursyid, belajar kepada muallim, belajar kepada ustaz yang ilmunya jelas, akhlaknya jelas. Jangan belajarnya kepada syekh Google atau belajarnya kepada syekh YouTube. Ini kalau belajarnya kepada syekh Google, akhirnya ngawur pemahamannya kepada persoalan Islam. Saya tidak mengharamkan kita untuk membuka Google atau untuk menggunakan Google. Jadikan Google itu hanya sebagai alat bantu untuk mengumpulkan informasi. Ini kan era keterbukaan informasi, tapi jangan Google dijadikan sebagai guru.
Jadi ingin bicara halal haram, referensinya Google. Ingin bicara halal haram, referensinya YouTube. Ingin bicara halal haram, referensinya aneka ragam internet yang tidak jelas. Jadi kalau ingin bicara halal haram, referensinya mesti jelas, Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh para guru-guru kita yang ikhlas dan istiqamah. Nah, sekali lagi, hati-hati dengan saya Google, hati-hati dengan saya YouTube. Cukup itu dijadikan alat bantu untuk mengumpulkan informasi, tapi dalam menuntut ilmu, cari guru yang beriman, guru yang bertakwa, guru yang berilmu, guru yang berakhlak, guru yang ilmu dan amalnya seiring sejalan, yang akidahnya lurus, syariatnya tegak, akhlaknya mulia. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali lagi saya himbau, jangan tertipu dengan propaganda kaum sindik yang ingin memutarbalikan ayat dan hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.